Oke, sekarang di video ini saya akan membahas tentang latihan soal PAT IPA kelas 8 tahun ajaran 2020 dan 2021. Nah, kebanyakan soal PAT IPA ini mengandung soal-soal fisika, seperti itu. Oke, kita langsung saja next. Untuk latihan soal nomor pertama atau nomor satu adalah tekanan berbanding terbalik dengan apa? Nah, kita ingat lagi rumus tekanan itu adalah, ini rumus tekanan. Tekanan itu disimbolkan dengan P dari kata pressure, yaitu pressure sama dengan F dibagi dengan A. Nah, berbanding terbalik itu artinya dari sini bisa kelihatan kalau tekanan itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Nah, kalau berbanding terbalik dengan luas penampang, artinya kalau luasnya kecil, ya, kalau luas kecil, artinya tekanannya besar. Sebaliknya, jika massa benda itu sama, tapi kalau luasnya itu besar, luasnya besar, maka tekanannya akan semakin kecil. Oke, sip. Masuk ke soal nomor 2. Semakin dalam suatu titik di dalam zat cair, maka tekanannya akan semakin. Nah, jadi kalau semakin dalam suatu titik dalam zat cair, maka tekanannya akan semakin besar, ya, atau semakin kuat tekanannya, seperti itu. Next, masuk nomor 3. Tuliskan bunyi hukum Pascal dan Archimedes. Nah, hukum Pascal itu berbunyi, hukum Pascal itu bunyinya adalah tekanan tekanan akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, ini bunyi dari hukum Pascal. Sedangkan untuk hukum Archimedes, nah, hukum Archimedes berbunyi setiap benda yang dicelupkan ke dalam fluida atau zat yang mengalir selalu mendapat benda tersebut, ya. Jadi benda tersebut selalu mendapat gaya angkat atau gaya ke atas, ya. Gaya angkat atau gaya ke atas yang besarnya sebanding dengan massa jenis zat cair yang dipindahkan. Massa jenis zat cair yang dipindahkan. Oke, sip. Seperti itu. Masuk nomor 4. Sebutkan alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal dan hukum Archimedes. Nah, hukum Pascal itu ada rem hidrolik, ya, yang biasanya di dalam mobil, ada dongkrak hidrolik, ada pompa hidrolik, ada kempa hidrolik. Kemudian untuk hukum Archimedes sendiri, alat-alatnya itu adalah kapal selam, kapal laut, galangan kapal, dan balon udara. Ini adalah alat-alat yang menerapkan hukum-hukum Archimedes, seperti itu. Oke, lanjut nomor 5. Apa syarat benda mengapung, melayang, dan tenggelam? Oke, jadi kalau mengapung itu kondisinya seperti ini. Ini misalnya zat cair. Nah, kalau mengapung berarti masih ada yang muncul di permukaan. Syarat kondisi mengapung itu adalah massa jenis zat cair atau rho, ya,
massa jenis zat cair lebih besar dibanding massa jenis benda. Benda itu berarti yang kotak ini ya, seperti itu. Nah, ini tercelup sebagian. Kemudian ada kondisi kedua adalah melayang. Nah, melayang ini gimana? Kalau melayang ini ceritanya ini permukaan zat cair, nah dia ada di tengah-tengah. Artinya tidak sampai ke dasar. Kondisinya kalau melayang itu artinya massa jenis zat cair atau density-nya atau rho-nya, rho zat cair lebih besar, rho zat cair sama dengan massa jenis benda. Ya, jadi rho ini adalah massa jenis zat. Kemudian yang terakhir adalah tenggelam. Kalau tenggelam itu artinya bendanya ini dia udah sampai bawah atau udah sampai dasar. Dia tercelup seluruhnya. Ini juga tercelup seluruhnya. Nah, syaratnya adalah massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis bendanya. Jadi ini benda, ini benda, ini benda. Oke, sip. Semoga bisa dipahami. Nomor 6. Nah, ini masuk ke hukum Pascal ya, salah satu aplikasi hukum Pascal. Sebuah mobil seberat 16.000 Newton. Nah, berarti mobilnya ini dia punya berat 16.000 Newton. Kita misalkan saja yang di sini itu adalah F2. 16.000 Newton. Ditempatkan pada piston B seperti gambar. Agar mobil tersebut dapat terangkat, maka diperlukan gaya F sebesar. Nah, ini kita misalkan sebagai 1, ini kita misalkan sebagai 2. Nah, kita masuk lagi rumusnya hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F itu adalah gaya, A itu adalah luas. Ya, kalau F2 ini juga adalah berat, seperti itu. Oke, masuk F1-nya itu yang ditanyakan. A1-nya adalah 50, ya, ada di gambar, sama dengan F2-nya adalah 16.000 Newton, berarti 16.000 dibagi dengan A2-nya adalah 4.000. Oke, ini bisa kita sederhanain ya. 50 sama dengan, ini 16 sama 4, 00-nya boleh kita coret. 16 sama 4 kita bagi, berarti hasilnya adalah 4/1. Langsung kali silang aja, berarti F-nya itu adalah 50 kali 4, yaitu adalah 200 Newton. Ya, jadi gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil seberat 16.000 Newton itu adalah 200 Newton dengan menggunakan alat hukum Pascal atau dongkrak hidrolik ya. Seperti itu. Ya, next nomor 7. Nah, ini masuk tekanan hidrostatis ya. Di sini kita langsung aja tulis yang diketahui. Diketahuinya ada apa nih? Massa jenis ya. Massa jenis rho itu 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, nah berarti G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Berarti yang ditanyakan adalah P ya, pressure. Tekanan hidrostatisnya berapa? Yang dialami oleh ikan. Nah, ini tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan. Berarti kita harus tahu dulu kedalaman dari si ikan. Nah, kita kan bisa amati di sini 14 cm, di sini 4 cm. Berarti selisih kedalamannya adalah, jadi kedalaman itu yang ini ya, tinggi ini ya. 14, 4, berarti tinggal dikurangin aja atau selisih aja, berarti hasilnya 10. Nah, ini adalah kedalaman yang kita pakai dalam rumus 10 cm. Karena ini dalam cm tapi rho-nya dalam meter, maka kita ubah jadi meter ya. Jadi dibagi 100 hasilnya adalah 0,1 meter. Oke, masuk ke rumusnya saja atau langsung kita jawab. P H atau tekanan hidrostatis itu sama dengan rho G H. Rho-nya adalah 1000, G-nya adalah 10, H-nya adalah 0,1. Nah, 0,1 dikali 10 itu adalah 1. Berarti tekanan hidrostatisnya yang dialami oleh ikan adalah 1000 Pascal. Oke, semoga bisa dipahami. Masuk nomor 8. Nah, ini ada 2 ikan ya. Ada 2 ikan. Kita tulis saja dulu yang diketahui.
diketahuinya adalah massa jenis air, ya, berarti rho itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Di sini ada tekanan hidrostatis yang dialami ikan satu sebesar 4000 Newton per meter persegi. Nah, ini ikan satu nih. Ikan satu ya. Jadi tekanannya di ikan satu itu ternyata 4000 Newton per meter persegi. Dan tekanan hidrostatis pada ikan 2 sebesar 6000 Newton per meter persegi. Berarti P2-nya adalah 6000 Newton per meter persegi. Oke. Yang ditanyakan adalah selisih kedalaman ikan 1 dengan H2. Oke, jadi yang ditanyakan adalah selisih ya. Selisih itu bisa kita tulis sebagai delta H. Dimana delta H itu tadi adalah selisih kedalaman. Nah, cara paling mudah adalah kita mencari tinggi pada setiap ikan. Nah, kalau kalian perhatikan akuarium ini kan tingginya berbeda-beda ya, atau kedalamannya berbeda-beda. Jadi pertama kita cari H1, kemudian nanti kita cari H2, baru selisihnya. Nah, selisihnya itu yang di sini. Oke, ini yang kita cari nanti, delta H. Oke, berarti bagaimana kita mencari H1? Ya, kita tinggal ini aja, pakai tekanan yang di ikan 1. Nah, tadi rumus tekanan hidrostatis itu adalah pH1 sama dengan rho GH1. Atau H1 di sini P aja ya. Atau H1 itu sama dengan P1 dibagi dengan rho kali G. Nah, udah deh, tinggal masukin aja. Berarti H1 adalah P1-nya adalah 4000, rho-nya adalah 1000, G itu 10. Kalau nggak diketahui di soal, itu G itu adalah 10. Nah, ini kita coret, berarti jadinya 4/10. Atau 4/10 itu sama dengan 0,4 meter. Oke, itu ikan yang pertama. Jadi, kedalaman ikan pertama adalah 0,4 meter. Sekarang kita masuk ikan kedua. Sama. Ini berarti sama ya. Berarti tinggal H2 sama dengan P2 dibagi rho kali G. Oke, P2-nya masuk 6000 dibagi rho-nya adalah 1000, G-nya adalah 10. Ini sama, coret-coret, berarti sisanya 6/10 atau 0,6. Nah, berarti selisih kedalamannya ya, selisih kedalamannya itu tinggal diselisihin aja, delta H sama dengan H2 dikurang H1. Intinya sih positif kurang yang lebih gede kurang yang lebih kecil gitu ya. Berarti 0,6 dikurang 0,4. Nah, jadi selisih kedalamannya adalah 0,2 meter. Oke, seperti itu untuk menentukan selisih kedalaman kalau diketahui tekanan kedua ikan. Seperti itu ya. Oke, next. Nomor 9. Nah, ini adalah pipa U atau berjarak berhubungan. Nah, di sini yang diketahui itu adalah massa jenis air, berarti rho 1000 kg per meter pangkat 3. Dan massa jenis minyak. Oke, air ini kita sebut sebagai rho 1, minyak ini kita sebut sebagai rho 2. Ya. 800 kg per meter kubik. Maka yang ditanyakan adalah perbedaan ketinggian. Jadi yang ditanyakan adalah perbedaan ketinggian. Berarti delta H lagi ya. Nah, bagaimana kita mencari perbedaan ketinggian? Kita harus tahu dulu nilai H airnya. Ya, jadi ini yang ditanyakan, kita harus tahu dulu H air. Dan H minyak di sini udah ketahuan. Atau tinggi dari minyak udah ketahuan. Nah, kita langsung aja jawab nih. Menggunakan rumus pipa U, yaitu rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2 atau rho H ya. Rho-nya itu adalah 1000. H1 itu berarti H-nya air, kita nggak tahu, berarti kita tulis saja H1 sama dengan rho 2, rho-nya minyak itu adalah 800. H2 itu adalah tinggi minyak, yaitu 10. Nah, ini 1000 kali H1 sama dengan 800 kali 1000 adalah 8000. Berarti H1-nya adalah
8.000 dibagi 1.000. Hasilnya adalah 8 cm. Nah, tapi ini baru H1. Yang ditanyakan adalah selisih ketinggian. Berarti delta H-nya adalah tinggi dari minyak ya, atau H1, tinggi dari minyak. Maaf, H2 dikurang H1. Tinggi minyaknya adalah 10 dikurang 8. Berarti hasilnya adalah 2 cm. Nah, ini adalah jawaban yang diminta. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Lanjut nomor 10. Nah, nomor 10 ini dia ada satu bandul, kemudian nanti membentuk bayangannya PQRST. Seperti itu ya. Nah, yang ditanyakan adalah dari PQRST ini jumlah getarannya ada berapa? Nah, kalau ada 5 titik atau bayangan seperti ini ya, berarti setiap ininya adalah dibagi 8. Ya, berarti segini adalah 1/8. Ini juga 1/8, 2/8. Ini 1/8. Ini juga 1/8, ini juga 1/8. Oke. Nah, ini kita tinggal jumlahin aja. PQRST. Berarti PQRST itu adalah jumlah getarannya 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ya. Nah, kalau ditambahin ini hasilnya adalah 4/8. Berarti kalau kita sederhanakan lagi itu adalah setengah. Udah, jadi jumlah getaran dari PQRST itu adalah setengah. Nah, kebalikan lagi dari PQR. Kalau PQR berarti hanya sampai sini doang nih PQR. Ya. Dari P ke Q terus ke R. Berarti tinggal kita jumlah saja. Kita ceritanya N2 1/8 ditambah 1/8. Nah, berarti ini adalah 2/8. Kalau kita sederhanakan lagi itu adalah 1/4. Nah, ini deh jawabannya. Oke, sip. Nah, beda lagi nanti kalau bandulnya seperti ini ya. Kalau hanya 3 bayangan seperti ini, berarti segini itu adalah jumlah getarannya 1/4. Ini juga jumlah getarannya 1/4. Karena hanya 4 kali gerak. Kalau di sini dia ada 8 kali gerak. PQ, QR, RS, ST, dan sebaliknya. Seperti itu. Oke, next. Semoga bisa dipahami. 11. Apa yang dimaksud dengan periode dan frekuensi? Oke, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran. Kebalikannya, kalau frekuensi itu adalah banyak getaran atau gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Oke. Nah, kalau dirumuskan, periode itu adalah T besar sama dengan T kecil per N. Tapi kalau frekuensi itu adalah N per T, jumlah getaran setiap waktu. Kalau di sini waktu setiap jumlah getaran. Oke, next. 12. Perbedaan antara gelombang transversal dan longitudinal beserta masing-masingnya adalah, nah ini perbedaan itunya ya, ini salah nih soalnya. Nah, ini perbedaan antara gelombang transversal dan longitudinal. Jadi kita harus tahu dulu definisinya. Kalau gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getar tegak lurus dengan arah rambat. Tapi kalau gelombang longitudinal arah getarnya dia sejajar dengan arah rambat. Seperti itu ya. Jadi yang membedakan itu adalah arah getarnya nanti, ya. Kalau transversal itu nanti yang kayak gini. Kalau longitudinal itu nanti yang kayak gini. Oke, sip, seperti itu. Nanti bisa dibaca lagi literaturnya
apa saja gelombang yang termasuk transversal dan apa saja gelombang yang termasuk longitudinal, seperti itu. Oke, masuk nomor 13. Nah, di sini kita tuliskan dulu saja, diketahui ada sebuah bandul bergetar dari A, B, C dalam waktu 2 detik. Nah, A, B, C berarti ini kan seperempat nih, AB itu kan. A, B, C berarti dia cuma sampai sini, jumlah getarannya adalah setengah, waktunya adalah 2 detik. Yang ditanyakan adalah besar amplitudo, ya amplitudo itu kita simbolkan saja A, dan periode itu T besar. Oke, sip. Nah, kita pertama cari amplitudonya dulu ya. Jawab, amplitudo itu adalah panjang dari titik seimbang sampai simpangan terjauh, berarti ini amplitudo. Nah, dari sini kan 10 cm, ya tinggal kita bagi 2 aja. Ya. Jadi 10 cm bagi 2 itu adalah 10 per 2 sama dengan 5 cm. Oke, sip, ketemu amplitudo. Terus yang kedua adalah periode. Nah, periode itu adalah T besar sama dengan T kecil dibagi N. Ya. T kecil adalah 2, N-nya adalah setengah. Nah, kalau kita ketemu pecahan ini ada di bawah, tinggal kita balik aja. Berarti 2 dikali 2 per 1. Nah, berarti hasilnya adalah 4 second atau 4 detik. Sip. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut soal nomor 14. Nah, nomor 14 ini adalah gelombang ya. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh AB adalah 6 second. Berarti dari sini sampai sini itu adalah 6 detik atau 6 second. Cepat rambat gelombang tersebut adalah, oke. Jadi kalau kita mau cari cepat rambat, ya kita ingat dulu rumusnya cepat rambat itu kan V ya. Jadi V sama dengan lambda kali F. Nah, kita harus cari dulu nilai lambda dan nilai F. Oke, paling mudah adalah mencari nilai panjang gelombang. Ya, panjang gelombang atau lambda. Nah, lambda itu adalah panjang satu gelombang. Ya, jadi di sini saya ralat dulu deh. Lambda itu adalah panjang satu gelombang yang terdiri dari panjang bukit ditambah panjang lembah. Nah, dari sini kita bisa lihat, di sini kan panjangnya 4 meter nih, ya, 4 meter, cuma sampai segini doang, berarti ini setengah nih, setengah lambda sama dengan 4 meter. Nah, berarti biar lambda sama dengan, maka setengahnya ini pindah ruas saja, pindah ruas ke kanan, jadinya 4 meter dikali 2 per 1. Berarti hasilnya lambdanya adalah 8 meter. Sip, ketemu lambdanya. Atau gampangnya adalah segini 4, berarti ditambah 4 lagi, itu adalah 8. Seperti itu ya. Kemudian, kita mencari frekuensi. Nah, kalau frekuensi itu mudah, kita lihat waktunya dulu saja. Ya. F sama dengan N per T, waktunya adalah 6. Ya, berarti T-nya nih kita kasih 6. N-nya, nah N-nya itu selalu dihitung dari A ke B ini nih. Dari awal sampai 6 detik. Nah, dari sini kan jumlah gelombangnya adalah 1, 2. Oke, gitu ya. Jadi dari A ke B ini adalah 2 gelombang. Berarti 2 per 6. Kalau kita sederhanain adalah 1 per 3 Hz. Oke, kita udah ketemu nilai lambdanya, kita udah ketemu nilai frekuensinya. Sekarang kita masuk ke rumus cepat rambat. Ya, cepat rambat itu adalah V, di mana V sama dengan lambda kali F. Lambdanya adalah 8, F-nya adalah 1/3. Berarti hasilnya adalah 8 per 3 meter per second. Sip, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Untuk nomor 15, keras lemahnya bunyi ini dipengaruhi oleh, nah, keras lemahnya bunyi itu dipengaruhi oleh amplitudo gelombang. Ya, amplitudo gelombang atau simpangan terjauhnya. Semakin besar simpangannya, maka semakin keras bunyi itu. Dan tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi gelombang. Nomor 16, sebutkan hewan pada rentang bunyi infrasonik dan ultrasonik. Nah, bunyi hewan yang berada pada rentang infrasonik dan ultrasonik, kita tinggal bikin saja rentangnya.
ya. Di sini ada 3 rentang. Ini adalah infrasonik. Ini rentang paling rendah. Tengah-tengah adalah audiosonik. Yang paling tinggi adalah ultrasonik. Nah, infrasonik itu adalah yang frekuensinya di bawah dari 20 Hz. Kalau audiosonik berarti dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kalau ultrasonik itu frekuensinya dari atau lebih besar dari 20.000 Hz. Oke. Nah, hewan yang masuk rentang infrasonik itu ada jangkrik, juga anjing. Kemudian untuk audiosonik ini adalah suara yang dapat didengar oleh manusia. Ya. Dan ultrasonik ini biasanya adalah hewan yang berkomunikasi dengan ultrasonik itu kelelawar, lumba-lumba. Oke, sip. Nah, ini ya, jadi jawabannya ini. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut nomor 17. Nah, nomor 17 ini kita tulis diketahui cepat rambat bunyi di udara adalah 300 meter per second. Berarti diketahui adalah V ya. Cepat rambat itu V. Ini V 300 meter per second. Jika bunyi terdengar 2 detik. Nah, ini berarti waktu nih. T. Kita tulis ulang, T-nya adalah 2 second atau 2 detik. Setelah terlihat kilat, jarak petir dari orang tersebut adalah berarti ditanyakan adalah jarak. Jarak itu adalah S. Simpelnya adalah jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. JKW ya, seperti itu. Nah, tinggal masuk aja V-nya 300, T-nya adalah 2. Berarti 300 kali 2 adalah 600 meter. Nah, kalau petir dia tidak memantulkan bunyi sehingga tidak dibagi 2 ya. Jadi nanti hati-hati. Nomor 18. Sebuah kapal memancarkan sinyal bunyi ke dasar laut R dan S seperti gambar berikut ya. Oke, ini berarti diketahui dulu, kita tulis. Bunyi pantul dari S tertangkap kembali di kapal 2 detik sesudah sinyal dipancarkan dari bunyi. Oke, berarti di S-nya ini waktu S ya setelah dipancarkan terus dipantulkan adalah 2 detik atau 2 detik ya. Kemudian titik R ini tertangkap kembali di kapal, berarti TR adalah 3,5 detik atau second. Sesudah sinyal dipancarkan, jika cepat rambat bunyi di air, nah cepat rambat itu adalah V, ya, V itu adalah 1.500 meter per second. Yang ditanyakan adalah selisih kedalaman R dengan S. Nah, berarti kalau ditanya selisih kedalaman, artinya kita harus tahu dulu kedalaman R itu berapa, ya, berarti ini DR-nya itu berapa. Kemudian kita harus tahu dulu kedalaman DS-nya ini berapa. Nah, yang ditanyakan itu selisih, berarti selisih itu adalah delta D ini. Oke, ini yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan selisih kedalaman. Udah, simpelnya kita cari kedalaman di S dulu ya. Kedalaman di S, jadi ini jawab DS sama dengan V kali T S dibagi 2. V-nya itu adalah 1.500, T di S itu adalah 2, dibagi 2. Berarti 2, jadi, nah ini berarti kedalamannya DS itu adalah 1.500 meter. Kemudian kita mencari nilai kedalaman di titik R, ya, atau DR-nya. Nah, kedalaman di titik R berarti DR, rumusnya sama, V kali T, tapi T-nya TR dibagi 2. V-nya adalah 1.500 karena di dalam air. TR-nya itu adalah 3,5. Ya, 3,5 bagi 2. Oke, simpelnya adalah ini tinggal dibagi dulu aja. 1.500 bagi 2 itu 750. 750 dikali 3,5. Atau 750 dikali 3,5 adalah pecahannya 7/2. Oke, berarti DR itu sama dengan 750 bagi 2, 375 dikali 7. Nah, ini 375 kali 7 bisa kita hitung manual. 5 kali 7 adalah 35, simpan
3, 7 kali 7 49 nih berarti 2, ini 5. 3 kali 7 21. 21 tambah 5 berarti 21 tambah 5 berarti 26 25. Ya, berarti di sini 2625 meter. Nah, ini DR ya. Nah, udah deh tinggal selisihin aja. Selisihnya berarti delta D-nya adalah 2625 dikurang 1500. Nanti didapatkan hasilnya adalah 1125 meter. Oke, segini dulu aja yang bisa Mister sampaikan. Insya Allah kurang lebih semoga ini bisa membantu kalian dalam menghadapi penilaian akhir tahun. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.